Terus ini saya sedikit share yang saya buat di Jogja. Ya, tapi saya nggak tahu nih ya datanya berubah atau enggak. Ini terakhir yang waktu PH kalau saya nggak salah ya, yang dikirim itu ya. Waktu akreditasi perhotelan, ini saya bikin. Nanti kalau ada perubahan ya berarti nanti. Sebenarnya sih di dokumen-dokumen ini sudah saya buat formula gitu ya. Artinya saya buat rumus ketika nanti ada perubahan di sini, yang penting format template-nya sama, tinggal diganti dengan angka yang baru, otomatis nanti yang belakangnya berubah sih gitu. Gitu ya. Tapi ya seperti contoh di sini ada penerimaan ya, itu penerimaan mungkin harusnya sudah pegang ya nih Pak Angga, Pak Agung harusnya sudah pegang ini data pengeluaran juga. Ini sumber dari Baku ya, satu pintu dari Baku tapi nanti didistribusikan oleh BPMA APS ya. Nah ini di sini cara buatnya ya Bu ya, atau gimana Bu Lita? Cara buatnya ya. Cara buatnya Ya atau Pak Agung gimana Pak Agung? Yang mau ditanyakan yang apa? mau ditanyakan apa gitu maksudnya. Ini udah saya kan Pak ya, udah dibaca belum? Udah sih udah. Baik Bu. Gimana Pak? Nah itu dia Pak. Ayo. Dirincikan dengan Renstra itu kan Pak ya Pak Andi? Iya Pak. Itu cara membagi-bagi per sasaran dan strateginya gimana Pak? Contoh misalkan apa? Angkanya ya Pak ya, dananya ya Pak. Iya. Jadi ini oke, saya sih mungkin ngasih tips aja ya. Jadi kemarin tuh, jadi awalnya itu saya memang di waktu akreditasi SIA Tegal itu diminta buat RAPB itu sama RPMI karena belum jadi. Akhirnya saya minta ajarin sama Bu Sri Wasyanti waktu itu. Dan diajarin sama dia caranya gini gitu. Ini diambil dari mana gitu kan. Dan akhir tapi pas FTI itu saya coba bikin formula gitu ya, bagaimana caranya biar ketika saya rubah satu, rubah semua gitu. Akhirnya ini saya buat dokumen ini Pak. Nah dokumen ini, sheet ini diambil dari Renov gitu ya. Renov ini ada dari bidang, terus ada dari ini dari reseranya Jogja ya. Ada sasarannya ada 9, nanti masing-masing sasaran ini ada strategi. Dimana nanti strateginya ini dia punya IKU atau IKT seperti itu. Nah nanti ini berdasarkan strategi ini, misalkan di pengembangan ada 9 strategi, nanti ini kita buat globalnya dulu untuk strategi satu, dananya ini nanti kalau kita bisa lihat ini diambil dari ini nih persentase ini ya. Jadi dari total kelembagaan di dananya berapa gitu ya. Ini contoh kalau saya ambil yang di sheet ini ya, yang di dana kelembagaan terus dana-dana ini saya ambil dari rincian pengeluaran dan penerimaan seperti itu. Yang ini contoh, ini ada di tahun 1920 lah, 542, 95, 495 ini saya ambil dari pengeluaran E22 ditambah E25. Karena waktu itu ini sempat saya diskusikan juga sama LPMI ya, untuk menentukan dana kelembagaan dari mana gitu kan. Ini kita ambil dari sini. E22 itu ini biaya organisasi dan biaya keuangan di jumlah gitu. Maka dapatlah nanti biaya kelembagaan di sini. Ini kelembagaan ini yang saya tandain warna kuning ya, gitu. Begitu pula sama yang ini nanti. Nanti Pak Agung sama Pak Angga mungkin bisa ngecek aja nih, ini dari mana sih sumbernya nih. Oh dari E15 E17 dari sheet pengeluaran. Berarti 15 saya ambil dari 15 berarti kan yang ini ya, dari sini sama ini di jumlah gitu. Karena kemarin diskusi juga sama LPMI adalah ini dana mahasiswa itu yang berkaitan sama mahasiswa. Jadi diputuskan kemarin untuk ngambil dari biaya seminar sertifikasi workshop buat mahasiswa dan biaya kegiatan mahasiswa seperti itu. Jadi diambil dari dua field ini. Yang warna apa ya, warna pink kali, ini warna merah lah. Ada dua field ini untuk dapetin data dana mahasiswa, lembaga mahasiswa ini.
Terus kalau yang sumber daya manusia, ya nanti mungkin Pak Agung atau Pak Angga sudah jago Excelnya, ya tinggal dicek aja. Gitu. Nah ini saya diambil 50% ya kemarin. Di sini diambil 50% pengeluaran N40 itu kalau saya nggak salah dari SDM. Nah dari sini nih. Jadi 50%-nya itu dianggarkan gitu ya, ceritanya gitu ya, dianggarkan untuk biaya SDM di sini. Nanti ada lagi sisanya itu buat di inovasi kalau saya nggak salah. Gitu, nanti mungkin bisa dicek. Ya, ada 50/100, berarti 50%-nya saya masukin di sini. Kalau keuangan sarpras, ini murni diambil dari pengeluaran sarpras, ini 46 dari sini. Kemudian kalau yang pendidikan ini sama. Nah, kalau pendidikan ini ada E7 tambah E12, berarti E7 di sini biaya gaji, terus biaya pendidikan ditambah, tapi dikurangin sama ini tadi, karena ini udah apa namanya, sudah dipakai buat biaya siswa nih, gitu ya. Jadi untuk yang biaya pendidikan ini saya ambil dari biaya gaji, ya biaya gaji pokok gaji ini ditambah biaya pendidikan, ini angkanya, terus dikurangin ini plus ini, atau bisa diambil dikurangin G23 itu berarti dikurangin dari sini. Nih, dikurangin ini karena ini diambil dari biaya pendidikan untuk mahasiswa. Gitu. Karena kalau misalkan kita nggak kurangin, nanti nggak balance hasilnya sama yang di sini, total dana ini nggak akan sama gitu. Jadi di sini, tapi nanti disepakati lagi bagaimana gitu ya untuk biaya pendidikan ini. Ini sih kemarin juga sudah diskusi ini diambil dari sini gitu biar angkanya sama. Nah kalau penelitian ini diambil dari penelitian 35, nanti mungkin Pak Agung itu bisa lihat dari sini 35, dan pengabdian diambil dari 37 pengabdian. Inovasi juga sama diambil. Nah inovasi, ini saya bilang tadi, inovasi ini diambil dari 50% biaya SDM gitu ya. Inovasi ini diambil dari 50% biaya SDM. Jadi biaya dari bagi dua ya, ada untuk SDM-nya di sini ya, terus 50%-nya dipakai buat inovasi gitu ya. Nah dapatlah angka ini nih. Nah angka ini kan nanti total keseluruhan ya, total dari angka-angka yang sudah dapetin ini wajib sama seperti yang ada di sini nih gitu, kurang lebih kayak gitu ya. Karena kan kita TS-nya ini ya, ini TS-nya saya tandain biru misalnya, berarti yang dipakai angkanya angka ini. Nah, sudah dapat ini, angkanya sama gitu ya. Kemudian kita tinggal menentukan apa namanya. Kalau prodi baru itu setelah menerima. Ya. Sorry. Oke, saya lanjut ya. Jadi setelah dapat angka tadi ya, Pak Agung, Pak Angga, kita tinggal ngitung ini, Pak. Nah ini tapi untuk biar maksudnya kita nggak capek-capek ngitung, saya bikin persentase di sini nih, persentase acuan gitu. Jadi misalkan untuk strategi 1 saya tentukan 8% gitu ya dari biaya total kelembagaan, berarti yang ini gitu. Nanti ini sih tinggal yang bisa dibilang nembak aja Pak, kira-kira dari masing-masing ini yang memang lebih tinggi dananya yang mana sebenarnya sih gitu ya. Nah ini kan tinggal dicari misalkan 8%, ini contoh berarti 8% dibagi yang ini gitu ya, dibagi ini dikali 100, dikali G16 nih, H3 ini dibagi 100 sih kalau saya nggak salah, dibagi H15, ini bagi 100 dikali ini nih G16 ya, maka dapatlah angka segini. Nanti ketika ini berubah, misalkan ini saya kasih 10, nanti dia berubah juga. Gitu. Makanya ini angka-angka ini sebenarnya acuannya ini sih, persentase ini. Ya, ini persentase ya. Persentase, sorry. Ini persentase pembaginya. Nanti pembagi untuk mendapatkan angka-angka ini. Seperti itu.
Nanti di total dapat angka ini sum dari jumlahan dari sini. Begitu pula sama yang lain nanti. Masing-masing bidang ini dicari persentasenya 100 ini kan, ini sampai sini 100 gitu. Nah, kalau sudah dapat ini, kita sudah dapat acuan dana per strategi nih gitu kan. Tinggal kita menerjemahkan nanti ke RAPB-nya. Nah, jadi nanti konsepnya sama kalau setelah di RAPB detailnya, di renopnya gitu ya, angka-angka di renopnya, ini tinggal kita bagi aja. Gitu. Misalkan di strategi 1 ini ada mana nih RAPB-nya? Contoh ini. Nah, ini dicontoh di strategi 1 di sini ada dua indikator. Ini kan ada legalitas. Nah, ini ada kegiatannya. Nanti tinggal kita di sini. Kita tinggal tentukan. Nah, angka ini diambil dari tadi. Ya, Pak. Ini saya geser dulu. Wait. Nih, angka 228626 ini diambil dari sini nih. Dari angka yang sudah kita hitung. Ini 22826. Ya kan 1819 berarti ke sini. Nah, nanti untuk menentukan angka ini gitu, konsepnya sama, Pak. Ya, kalau saya kemarin menentukan konsepnya adalah ini saya kasih persentase gitu ya. Kalau itu misalkan ini saya contoh misalkan saya kasih 73 di sini, misalkan ini untuk yang strategi 1 ini 73, anggap gimana ya? Itu nggak kelihatan. Oh, di sini. 65 lah, 65 terus ini 35. 35 nanti untuk menentukan angkanya ini tinggal gitu aja. Ini dibagi 100 dikali angka ini. Gitu, nanti yang ini tinggal ngikutin. Ini. Ya, kalau nggak betul nggak ya? QR 11 bagi R bagi 100 bagi QSQ. Oke, angkinya. Absolut. Nah, gini. Nah, jadi dapat angka ini nih. Ya, dapat angka ini untuk ngisi nanti di sini. Untuk ngisi di anggaran ini sih sebenarnya. Ini saya ganti deh. Kemudian ini bagi 100 dikali ini. Nah, ini. Wait. Nah, gini. Ini bawahnya juga sama. Jadi begitu pula sama yang ini. Ada dua, tinggal dibagi aja. Misalkan mau 55, 45 atau berapa ya? 57, 43 misalkan. Berarti sama dengan ini, sama dengan ini bagi 100 dikali ini. Nanti bawahnya tinggal tarik. Gitu. Jadi artinya, karena kemarin kesulitannya saya adalah menentukan, membagi ini nih ya, agak PR. Nanti ini misalkan kira-kira biayanya berapa gitu ya. Makanya kemarin juga saya sudah request ya, kemarin pas di FEB itu disampaikan juga ya ini pengeluaran ini lebih enak memang angkanya adalah bulat gitu ya, 000 gitu atau enggak 800-an gitu, kayaknya 800 nih. Karena di sini angkanya memang koma-koma di ujung ya, ada 3 digitnya ini, otomatis ketika kita terjemahkan ke RAPB bentuknya seperti ini. Gitu. Seperti ini nih. Jadi kurang lebih sih kayak gitu caranya. Nanti yang lain juga sama. Jadi kita tentukan aja misalkan ini apa nih strateginya. Jumlah tim penyusun libatkan seminar atau workshop. Berarti misalkan ini ada 3. Berarti misalkan dibagi ini sih nggak ada ketentuan ya, bebas aja. Artinya yang penting angkanya tidak terlalu jomplang gitu. Misalkan ini anggap 25, yang ini misalkan 36, ini berarti 61, ini 39 misalkan. Nah, tinggal sama, tinggal ini bagi 100, nanti dikali angka ini. Yang absolut, tinggal tarik ke bawah. Oh, ini ada. Nah, ini ada IKT. Ada IKT, berarti bisa kita kurangin nih, misalkan cuma 20.
Ini 21 berarti berapa nih? 5, 7, ini berarti 19 misalkan. 18 nih. Totalnya harus 100. Oke, berarti ini sama. Nah, ini. Kayak gini Pak Agung, Pak Angga mungkin hitung-hitungnya. Jadi gitu. Nah, nanti ketika dibikin LPJ sama konsepnya, cuma mungkin nanti dirubah agak sedikit, dirubah ininya. Apa namanya? Persentasenya tinggal diubah aja, diganti-ganti. Jadi misalkan dia udah jadi LPJ kayak gini, di LPJ-nya misalkan ini ada 65%, berarti diganti, diturunin atau dinaikin seterusnya sih. Misalnya jadi dari 60 di sini gitu. Yang penting totalnya 100 gitu. Tujuannya adalah angka ini, biar angka ini sama gitu. Karena angka ini sudah kita ambil dari tadi, dari sini nih. Dari ini. Nah, ini dari mana? Diambil dari pengeluaran. Gitu. Kurang lebih sih kayak gitu. Caranya yang penting intinya ya itu untuk RAPB. Nanti LPJ-nya pun sama dari saya bilang. Misalnya LPJ, saya pindahin dulu. Nah, ini LPJ. Nanti di LPJ-nya juga sama, tinggal cuma tadi saya bilang persentasenya diganti. Gitu, Pak. Jadi untuk rencana anggaran kan sesuai sama rencana di RAPB. Nah, realisasinya jadi diganti aja agar tujuannya biar nggak sama angkanya gitu. Tapi kalau mau disamain pun sebenarnya sih nggak jadi masalah. Gitu. Ya, katanya kurang lebih seperti itu. Ini untuk cara instannya ya bikinnya gitu. Tapi kalau memang apa namanya hitung-hitungannya ini sih memang harusnya lebih detail gitu. Nah, terus tadi saya bilang yang jadi PR adalah kita pada saat kalau menentukan ini kalau saya bilang kalau bisa gitu ya disesuaikan sama real gitu. Misalkan ini jumlah tim dari Badan Akreditasi. Nah, ini kira-kira timnya ada apa namanya ada kegiatan penyusunan timnya itu ada berapa gitu di bulan apa pelaksanaannya gitu kan, berapa kali silakan didefinisikan. Terus nanti di LPJ-nya di realisasinya nih misalkan 20 nanti sama misalkan Pak Agung atau Pak Angga yang menentukan sama 20 misalkan ya, 20 kan jumlah timnya ya, 20 berarti nanti harus disiapkan dokumen misalkan gitu untuk penentuan rapat ini nih. Jadi misalnya itu kan ini waktu itu rapatnya dilaksanakan di bulan September misalkan, saya tentukan September dan Oktober misalkan, 2 kali pelaksanaan ini. Ini kegiatan rapatnya anggaran tadi 7 juta misalkan. Nah, ini 20 nih kalau bisa sih gitu ya. Dan mungkin disiapin dokumennya ketika menentukan ini gitu. Ya jumlah sekian. Kalau kemarin kita dapat emang di DFT itu dapat PR dari LPM itu memang pada saat menentukan ini realisasi harus disiapkan buktinya gitu. Nah, ini bukti-buktinya kalau bisa sih kalau nggak ada ya nanti silahkan diskusi sama LPM gimana baiknya gitu. Ya, tapi kalau kita di itu upaya untuk apa namanya untuk menyiapkan dokumennya gitu kan. Kalau tim penyusun, biasanya kita punya SK tim penyusun Pak Agung, Pak Erlangga. Tim penyusun apa LED. LED, nah itu Ya, SK-nya nanti betul. bisa diminta sama Bu Lisda sama Bu Esti. Nah itu misalkan nanti pokoknya terkait ini rapat rutin bisa kita kan sering rapat nih, nah mungkin bisa didefinisikan rapatnya kapan aja gitu ya. Terus ini capaian target kerja tim penyusun ini silakan. Pokoknya intinya sih pada saat menentukan realisasi ini kalau bisa dibuktikan gitu. Ya untuk anggaran ini sebenarnya sama konsepnya tadi. Kita bikin persentase, nanti cuma dibedain ini persentase realisasi. Ini misalkan saya copy di sini. Ini saya copy ya di sini. Nanti bikin lagi contoh misalkan ini buat yang ini realisasinya yang di T, di U-nya ini nanti buat ini rencananya, ini realisasinya misalkan kita ganti ini jadi turun misalkan dari coba 59 berarti di sininya 41 gitu. Ini beda gitu, angka antara yang di sini sampai sini berbeda
Gitu. Pak, menurut ini silahkan. Dan ini apa namanya ya? Nanti pas setelah bikin ini biasanya ada dokumen-dokumen pendukungnya Pak. Jadi nggak cuma ini aja, ada yang namanya RAPB. Ya, RAPB pun nggak dokumen pendukungnya banyak kayak rapat RAPB-nya itu disiapin, ya notulensinya, undangannya, terus laporannya gitu kan. Nanti diarahin lah sama LPM. Begitu pula nanti pertanggungjawaban. Ada juga Monex, biasanya Bu Ella itu bantuin bikin Monex tuh, bikin Monex RAPB gitu kan. Nah itu rapatnya, notulensinya disiapin juga. Jadi biasanya 3 dokumennya, rapat penyusunan, Monex sama laporan pertanggungjawaban gitu untuk RAPB ini. Makanya nanti sebenarnya di Tata Pamong di C2 itu kita atau di C5 ya, keuangan Sarpros itu di tahap rencana itu kita bisa menceritakan ini, bikin rapat RAPB itu tanggal berapa disesuaikan sama dokumen yang kita buat. Itu tujuannya nanti bahwa memang perencanaannya jalan seperti itu. Jadi semua kegiatan terrangkum di Renov ini, di dasar Renov ini. Terus nanti anggarannya ada di sini, di RAPB itu. Dan terus selanjutnya kalau ini sih paling untuk RAPB cuma sampai situ Pak. Jadi kita yang agak PR itu saya bilang menentukan ini di LTJ-nya, menentukan, karena kadang di Renstra itu, maka saya bilang kemarin untuk yang mungkin untuk yang Kerawang kemarin sih saya itu kalau bisa cari targetnya jangan terlalu muluk gitu. Ya, jangan terlalu muluk, jangan disesuaikan sama kondisi real di sana seperti apa. Agar realisasinya ini tidak terlalu sulit kita menentukannya nanti. Gitu. Misalkan kayak kemarin contoh visi misi gitu kan. Visi misi kita targetnya 90%. Ternyata realnya berdasarkan olahan dari riset ternyata cuma dapat 80% gitu. Itu mengakibatkan nanti di kinerja dekannya atau PPS-nya itu pasti akan tidak tercapai gitu. Nah, kita harus siapin jawaban kenapa nggak tercapai. Itu nanti di laporan kinerja dekannya, ya apa sih UPPS-nya gitu. Harus nanti Pak Agung nih harus nanti pada saat bikin laporan kinerja itu harus punya punya jawaban kalau tercapai itu strateginya apa, faktor pendukungnya kan gitu. Kalau gagal, kalau tidak tercapai itu faktor penghambatnya apa, terus kira-kira tindak lanjutnya seperti apa. Berdasarkan nanti persentase pencapaian kinerja masing-masing bidang. Gitu. Kalau kemarin saya bikin laporannya seperti itu kurang lebih. Ya. Nah itu pun nanti kalau bisa diselaraskan sama LED, karena di LED itu kan kalau di LED saya nggak tahu ya di LED-nya SI Jogja atau Tasik itu mencantumkan Renstra atau enggak itu indikator-indikatornya. Tapi kalau ngacunya dari LED-nya SIS1 sih pasti mencantumkan. Kira-kira indikatornya apa, capaiannya berapa. Nah itu nanti yang dievaluasi. Nah kalau bisa di situ nanti disesuaikan tindak lanjutnya apa gitu kan ya, faktor penghambatnya apa, faktor pendukungnya apa, gitu sih, agar selaras nanti, gitu, agar selaras antara LED terus LAPB sama laporan kinerjanya. Sampai sini ada pertanyaan dulu Pak Agung, jangan pusing-pusing Pak. Mangga, silakan. Pusing Pak. Pasti pusing Pak. Tapi kalau sudah dapat pakemnya enggak Pak. Makanya saya bilang waktu kemarin saya FEB ketika sudah dapat ininya tuh satu yang agak lama nentuin ini sama ngedit ini nih format ininya. Jadi mindahin dari Word-nya ke sini nih agak PR ngerapihinnya gitu. Itu yang lama. Ketika sudah dapat ya tembak aja nih berapa kira-kira sama nentuin ini sama realisasi kegiatan sama realisasi anggaran gitu. Gimana Pak? File ini udah dipegang Pak Agung sama Pak Erlangga ya Pak? Ini dapat udah. Ya? Ini Ya. ya udah saya kirim kemarin. Kalau Pak Agung baru ini. Tapi ini Pak Agung restorannya beda nih Pak. Ini restorannya PH nih, restorannya UPPS Jogja. Nanti Tasik beda lagi restorannya. Gitu. Adi, berarti yang dipakai sama dengan yang di PH kemarin Pak, yang untuk SI Jogja. Kalau data keuangannya sama Pak. Nah Gitu. itu soalnya sampai sekarang
saya itu belum ada kepastian datanya yang dipakai itu sama kayak yang Nah. PH kemarin atau beda. Mm-mm. Nah, gitu. Sebenarnya nggak jadi masalah Pak, ketika kalau beda. Mungkin seperti saya bilang ini sudah jadi formula. Bapak Pak Angga tinggal ganti aja nih. Kan formatnya pasti kayak gini kan dari baku ya, Bu Dita ya, Bu Dwi. Iya. Yang formatnya seperti ini. Ini tinggal replace aja. Nanti boleh saya bilang ketika ini di replace berubah, otomatis ini semua berubah nanti gitu. Karena sumbernya dari sini. Sumbernya Risa, dari kemarin pengeluaran data ini. keuangan SI Jogja ada perubahan ya? SI Jogja ada perubahan Bu di penelitian, dana penelitian sama dana PKM-nya. Mm-mm. Mm-mm. Nah, itu Baru udah dikirim ke Baku ya? Sudah hari Senin. Berarti baru Senin ya? Berarti lagi nunggu revisi dari Baku Pak Erlangga. Mm-mm. Bu Dwi kemarin kami ada revisi dari dana keuangan SI Jogja. Hari Senin kemarin sih baru dikirim Bu. Coba saya cek dulu ya Bu ya. Ya Bu. Revisi ada itu aja ya. Dana Ya, penelitian ya? Ya, dana penelitian dengan Penelitian PKM sama Bu. PKM. Jadi kalau berubah kan cuma itu aja Bu ya, kalau operasional tetap ya. Iya, Iya. kemarin sih gitu. Berarti rubah cuma di poin ini doang paling ya. Berubah 3536. Iya, ya nih biaya Berarti nanti- pengabdian masyarakat. Nanti Jadi berubah juga. Pak Erlangga yang bingung mau dipakai yang mana, memang ada itu Pak tipe. Yang saya pegang itu masih yang PH Bu Dwi yang tahun kemarin. Nah, itu. Jadi kan kalau Kecil, Pak, rensanya kan suaranya. juga beda Bu. Jadi kan Kalau Renstra sama Pak, harusnya. nah soalnya kan kemarin di Rensa Renstra FEB ya, itu FEB ya. Iya, itu kan belum ada kelembagaan Pak Adi, ya kan kelembagaan belum masuk. Nah yang di SI ini kan kelembagaan udah masuk. Nah itu kan otomatis beda. Berarti kan untuk RAPB-nya juga kalau saya kira sih agak beda di. Itu sih Pak Adi. Kalau UPPS-nya gimana tuh Bu Lita? Kan Nah, beda nih. Kalau Sama aja. gimana Pak maksudnya Jadi, kalau Pak, UPPS di jadi- Jogja? Itu kan ya bukan FEB. kepala kampus. Berarti UPPS Jogja ya. Berarti Iya. PH SI itu campur ya berarti. Iya, jadi di UPPS. Kalau jadi jadi satu gitu UPPS-nya artinya di sama. PH sama di SI. Ya berarti kalau memang begitu artinya kan angka ini sama. Kemarin Cuma kan itu ini- ada Nih coba saya nggak tahu nih ini data. Ya benar sama nih harusnya. Kalau nggak ada perubahan ya. Kalau nggak ada perubahan di angka ini otomatis ini pasti sama. Cuma tadi pada perubahan di penelitian paling penelitian doang gitu Pak. Jadi insya Allah sih kalau begitu berarti sama yang PH nggak jauh beda gitu. Mungkinan. Itu Pak Gitu. Nanti ya Agung kalau tadi Raisen kayaknya. monggo Pak Agung. Sok. Makasih Pak Adi, saya nggak ngerti. Nggak ngerti. Adi Tapi Purjadi. sebenarnya Ini Pak ya terkait gimana Pak? Bu Lita terkait dengan data di LEK ya Bu. Ya Pak. Data di LEK di halaman 44 itu berbeda dengan yang Excel dikirim sama Mbak Nia ya Bu. Sama siapa Pak? Nia. Sama Nia ya. Di halaman 44 kalau di Sabtonya. Di Sabto Pak. Sabtonya tuh halaman 44. Bapak bisa buka Sabto. Di LEK. LED. Aja Bu, Iya, di LEK. Di LEK sama di Iya. Izin share screen. Oh di LED. ya boleh silakan. Belum saya buka sama. ya. Saya coba Pak. Monggo Pak. Bu, izin Bu. Ya Pak. Nah, kemarin di sini kan ada penggunaan dana nih ya Bu ya. Penelitian dosen sama kegiatan PKM ya Bu. Nah, ini total dananya kan 71 juta ya. Dan 35 juta ya Bu. Nah, kemudian
berdasarkan data yang dikirim dan yang ada di Jarvis ini berbeda ya Bu. Yang di Jarvis udah diinput semua apa belum, Pak? Nah ini Bu. Nah, ya ini itu kan udah diinput dana- semua belum? Itu udah Bu yang TS-nya 67 ya, biaya penelitian mandiri yayasan 39 ya. Kemudian kalau yang di Sabtu untuk TS-nya kan ini ya 7135. Di Jarvis, Pak. Ya, Bu Lita, aku di boleh Jarvis. ini enggak? Pak Ya, Agung, silakan, maaf. silakan. Ya, Pak Agung, yang di lek itu rata-rata itu udah sesuai sama yang di LKPS, Pak Agung. 7167 Oh, itu ada rata-rata, bukan jumlah dana penelitian keseluruhan, tapi rata-rata yang dimasukkan. Kan ininya rata-rata penggunaan dana penelitian dosen tetap selama 3 tahun. Nah, Bapak yang melihatnya itu yang rata-ratanya Pak, yang di LKPS-nya yang di tabel 4. Kalau ini kan total butuh selama 3 tahun. Nah, kalau di LKPS itu ada field TS-2, TS-1, TS, kemudian tambahan field rata-rata. Nah, yang dimasukkan ke lek itu adalah rata-rata. Itu udah sama. ya, makasih Bu. Ya, kalau untuk yang di Kemudian- Jarvis ini pas saya cek ada beberapa perbedaan, tapi barusan confirm sama Bu Tuti ternyata katanya sudah di input semua. Cuma saya cek lagi ternyata agak beda sama Excel yang saya kirim ke Bu Tuti. Mungkin nanti kami cek lagi. Ya Bu. Ya, Paling itu Bu Bapak konfirmasi. tolong lihatnya yang di LKPS aja Pak, soalnya yang dari Baku sudah sesuai apa yang saya kirim ke Baku, sudah sesuai penginputannya dengan yang di LKPS. Oh, berarti acuannya jangan Jarvis ya Bu ya, jangan. Iya, Nah, ini iya. harusnya juga ini harusnya juga sama kan? Cuma Ya, makanya pembacaannya ini yang harus berbeda dicek lagi. kan? Cuma ini harus ada yang Ya. dicek lagi Pak Agung, kayaknya masih ada yang Karena salah. Ini saya penginputannya nanti harus aku cek lagi, aku lagi koordinasi juga sama Bu Tuti, barusan aku cek lagi kayak gitu. Jadi kayaknya ada miss mungkin nanti di dananya. Ya Bu. Terima kasih, Tapi Bu. kalau untuk panduan RAPB-nya baiknya yang sesuai di IPPA-nya aja Pak, yang LKPS. Berarti data yang dipakai ada data yang terakhir yang Ibunya kirim di Excel itu ya Bu ya? Iya, Yang betul di Pak. Google. Iya. Terima kasih Bu. Iya. Rincian sama penerimaan pengeluaran juga sudah kan ya Pak? Data yang terakhir ya Bu, Ya. yang ini Rincian yang penerimaan terakhir dan ini. pengeluaran sudah dapat juga. Ya, siap. Iya. Oke. Kalau bisa sih Bu Lita, mohon maaf nih, minta bantuan Pak Adi untuk sedikit membreakdown dananya gitu, biar saya nggak. Tadi kan penentuan 65%, 23%-nya itu Pak. Minta bantuan untuk membreakdown itunya Pak. Kalau itu sih, Agak kalau itu bingung. sih perkiraan aja Pak. Menentukan persentasenya itu perkiraan. Jadi menurut Pak Agung, nanti kira-kira dana dari itu yang kira-kira membutuhkan dana yang persentasenya besar yang mana ya dibagi aja. Cuman nggak ada ketentuan sih berapa-berapanya gitu. Karena itu cara untuk saya bisa dibilang instan gitu ya untuk bikin dokumen itu gitu. Jadi saya bikin persentase itu saya tembak. Tujuannya tadi agar nanti ketika saya buat RAPB ada perubahan dana angka gitu ya di pengeluaran, bisa tinggal tempel berubah semua Pak gitu. Jadi saya nggak perlu ngitung dari ulang lagi. Tujuannya adalah saya bikin presentasi nembak seperti itu. Iya Pak. Pusing Pak, jangan pusing Pak. Tidak sesulit itu Salah sebenarnya. angka Pak. Takut salah digit, 1 digit nanti. Nah itu sebenarnya Pak, memang yang sedikit saya pun khawatir, cuman ya saya Bismillah aja saya bilang sih gitu kan. Ya, alhamdulillah kemarin yang FNSI itu tidak sedetail itu gitu sampai paling yang kemarin IKA itu pengalamannya adalah dicek laporan kinerja ya Bu Lita ya, yang Iya. benar-benar disandingkan antara yang tahun sebelumnya sama tahun setelahnya. Nah itu disandingkan ada peningkatan atau enggak. Nah itu Pak mungkin nanti pada saat Bapak bikin laporan kinerja itu benar-benar diperhatikan. Dan satu lagi poin kemarin yang saya dapat dari Pak Prof. Jarli itu adalah jangan semua tercapai gitu. Jadi masing-masing itu jangan semua tercapai karena akan menimbulkan kecurigaan yang akhirnya nanti asesor akan menggali lebih dalam terkait yang dicantumkan itu. Kalau saya nggak salah sih begitu kemarin. Jadi jangan sampai
kelembagaan jangan semua tercapai, minimal 70% tercapai, sisanya enggak. Karena akan menimbulkan kecurigaan dari saya bilang. Pokoknya masing-masing bidang jangan sampai tercapai semua gitu. Berarti ada yang tidak tercapai. Dan tapi nah itu Pak Agung harus nyiapin pertanyaan, ini kenapa kok bisa nggak tercapai? Masalahnya apa gitu. Terus nanti tindak lanjut ke depannya apa? Itu sebenarnya tertuang di laporan kinerja sih sebenarnya. Ini dia itu ya Bu ya, bukan LED full ya? Apa sih namanya? Oh, masih pakai ya, dia IPPA Pak. IPPA IPPA, ya. jadi masih dengan instrumennya Ban PT yang lama, yang 9 kriteria gitu. Tapi 9 nggak kriteria. dia nggak ada LED Sebenarnya full sama gitu aja. kan ya? Oh Sama? ada Pak, tetap ada sama, Oh, tetap sama. sama. Cuma ada beberapa poinnya aja ya, poinnya. Saya lupa juga, saya ada beberapa. Tapi sebenarnya poin-poinnya sama gitu, tetap sama, tetap ditanya. Itu ada Tapi latar belum yang belakang. infokom. Ada tetap sama. Poin-poinnya hampir sama, mirip-mirip. Cuma dia perbedaan nama aja. Kalau kita kan LED, dia nyebutnya LEK. Laporan evaluasi kinerja. Kita LKPS, dia bukan LKPS. Apa namanya? LK, laporan kinerja. Apa dokumen kinerja? Dokumen kinerja. Tapi isinya sama ya? Sama. Yang ditanya sama. Gitu sih. Iya, kalau memang sama berarti ya dokumennya hampir sama berarti. Gitu Pak Agung, Pak Angga. Dan yang harus disiapin juga nih Pak, izin nih Pak sebentar, saya laporan kinerja dekan. Ini versi FTI ya Pak. Nah, ini laporan kinerja dekan FTI. Ini diambil dari lab LPJ. Jadi kalau kinerja ini nanti diambil dari persentase. Bahkan ini jangan sampai terlalu bisa jangan tercapai semua gitu ya. Jadi ada beberapa yang tidak tercapai dengan tujuan nanti di sini Pak nih di persentasenya ini tertulis bahwa tidak tercapai. Gitu. Nanti di bagian rekomendasi tindak lanjut itu kita sampaikan untuk di ini kenapa gitu ya, kenapa tidak tercapai gitu kan. Terus tindak lanjutnya kira-kira kenapa. Kita rangkum aja di masing-masing bidang. Jadi tujuannya ada itu tadi kemarin. Tidak ada satu atau beberapa yang tidak tercapai lah dengan tujuan biar nggak sampai perfect gitu ya, jangan sampai perfect. Seperti itu. Nah ini pun disiapin dokumennya Pak. Rapatnya Pak. Jadi karena ini laporan ini nantinya akan disampaikan sama si UPPS itu pada saat kegiatan laporan evaluasi gitu. Kita nyebutnya laporan evaluasi. Ini disampaikan jadi tahun ini sehingga nanti ini bisa digunakan untuk perencanaan tahun berikutnya. Gitu. Jadi setiap tahun itu ada perencanaan, lalu ada monef kegiatan per semester 2 kali sama dokumen laporan. Nanti ada lagi dokumen penyusunan RAPB, monef RAPB sama laporan pertanggungjawaban RAPB. Itu beda lagi. Gitu. Berarti ini Pak Dedi ditanya sama ke Pastri, rapat-rapat apa aja yang pernah ada di FTI, listnya, ya kan? Jadi kan kemarin kan saya bilang kan, tuh dikasih sama Pak Adi. Nanti bisa ngambil dari situ atau kalau memang kegiatan realnya di sana. Kemarin saya ngomong di mana ya Bu Pak yang saya bilang bikin kayak di Tasik juga deh ya Pak, yang terakhir kita koordinasi yang saya bilang Bapak buat list rapat kerja gitu, bukan rapat kerja, list rapat yang pernah diadakan di UPPS gitu. Nah kalau mau contek dari FTI ya silahkan gitu kan, saya bilang kan mau ngambil dari FTI. Tapi kalau memang di sana ada rapat real yang memang dilaksanakan, ya gunakan aja rapat-rapat real yang di UPPS gitu kan ya. Tapi kalau mau sebagai bahan acuan, nanti kan tadi Pak Adi bilang tuh mau dikasih kegiatan rapat-rapat yang ada di RTI gitu. Boleh adopsi dari situ gitu ya. Atau kalau memang mau di misalkan di sini ada tuh beberapa rapat yang memang dilaksanakan, ya udah bisa menggunakan rapat-rapat tersebut. Gitu. Ini kelihatan nggak nih Excel ini? Ini contohnya sih loh. Contohnya nih. Jadi kita skenario itu memang Basri ya. Yang bikin skenario. Ada rapat evaluasi. Nah ini kita ngebahas rapat evaluasi itu ngebahas LPJ.
kerja, terus pertanggungjawaban, terus perencanaan. Nah ini kita rapat perencanaan kegiatan apa saja yang mau dilaksanakan, terus sampai sama RAPB-nya gitu. Gitu, ini monef-monefnya. Nah ini dokumen harus dibuat. Berarti tiap tahun ada 1, 2, 3, 4. Ini harus di C2 itu diceritakan mengenai kepemimpinan operasional UPPS. Ya, kalau di LED yang itu kan ada kepemimpinan operasional yang nanti kita bisa ceritakan nih bahwa UPPS setiap tahun melaksanakan kegiatan rapat rutin. Dengan rapat ini gitu. Nah, kita ini siapin dokumennya. Nanti bisa digunakan lagi di C5. Jadi perencanaan untuk keuangan kita melaksanakan kegiatan ini sebutin lagi boleh sebenarnya. Gitu. Jadi dokumen 1. Bentuknya mana ya? Ini makanya banyak tuh Pak ini rapat-rapat mana yang terakhir ya? Dokumen rapat. Ini Pak ini dokumen. Nanti ini mungkin nanti saya kasih contoh-contohnya juga nih Pak. Ini kita nyiapin senarionya. Ya, gitu. Ini waktu itu kayaknya pernah dilibatkan juga di PSDK kalau saya nggak salah. Ya. Jadi disiapin itu biasanya notulensi, undangan, sama apa Bu PN laporan ya? Kalau nggak salah kegiatan itu. Ya udah hadir. Terhadir. Dokumentasinya itu Pak, makanya kemarin kalau bisa nanti dari itu skenario lah bagaimana caranya mau online mau offline terserah. Yang penting ada dokumentasi. Terakhir kemarin mana ya? Steven ada yang nggak, dibikin Pak Adi? pasti. Di Steven nggak Pak, kan kita nggak pernah melaksanakan itu. Begitu ya. Iya, Kalau makanya di kemarin saya Steven usulkan kan bisa kita mudah-mudahan sih nanti mulai September depan nih, Agustus saya mau ngobrol sama orang-orang FTI itu mau di real ada gitu. Jadi kita mau di Agustus nanti insya Allah kita mau ya mudah-mudahan boleh gitu untuk rapat kita ya untuk mengakomodir dokumen-dokumen ini biar nggak dibuat-buat. Karena yang susah itu dokumentasinya Pak. Gitu. Untuk dokumentasi kalau administrasi statementnya mungkin gitu. Tapi kalau mungkin kalau di PSDK lebih mudah nggak di Jogja sama di Tasik ya, tinggal orangnya dikumpulin foto-foto dan di baju pindah-pindah ruangan gitu. Sepertinya nggak sulit. Mana ya kemarin laporannya ya. Rapat-rapatnya. PPL buku mana ya? Saya lupa kemarin rapatnya. Oh ini Pak. Rapatnya ya ini undangan atau rapat evaluasi perkuliahan data, ini rapat broker. Ini sih dari nanti saya share deh Pak kalau memang butuh dokumennya. Ini nggak bisa dibuka. Bisa aja Pak. Nah, contoh-contohnya tuh kayak gini. Oh, ini rapat perkuliahan, persiapan perkuliahan. Gitu. Oke, mungkin itu sih Pak yang kira-kira yang harus dikasihnya lagi apa nih? Tanyain aja Pak, nggak apa-apa Pak. Masih panjang waktunya, masih 2 jam lagi. Masih Mangga, blank ya mangga, Pak sok. Adi ya, kita ya. Gimana? Kita Masih blank. ya, Pak Adi. Makanya blanknya di mana Pak? Harus japri Pak. Kalau saran saya sih masih ada waktu 2 jam. Ada 2 jam mungkin dari Pak Agung atau Pak Angga, mungkin Pak Angga nih yang sudah punya itunya coba disimulasikan gitu. Pak Angga yang bikin, nanti kita nge-review nih gitu. Jadi baru saya mau bilang coba Pak enak. Agung ambil dulu nih yang punya Bapak nih, terus mana yang bisa disimulasiin dulu sekarang gitu di Pak Adi gitu. Jadi buatnya kayak gini ya Pak, kayak gini. Jadi nanti pas Bapak ini pas Bapak ngerjain sendiri ini udah bisa gitu loh, udah tinggal ambil ini. Kalau kata Pak Adi kan sekali bisa nih, bisa gitu. Bisa kok, bisa sebenarnya. Dan ya tadi saya bilang yang susah pada saat menentukan awal angka awalnya itu agak repot ya. Jika sudah dapat itu, tinggal copy paste doang sama ganti field paling. Ganti field apa namanya, ganti field
Yang tadinya di tahun 18-19 pindah ke 2021 gitu. Oh iya, sama satu lagi saya belum share tadi. Nanti sebentar, mana ya? Wait. RAPB. Nah, nanti di dalam laporan di RAPB sama di LPJ juga ada ini, tabel-tabel ini nih, tabel penerimaan, tabel belanja, sama tabel anggaran. Ya, penerimaan, budget, anggaran ini yang akan nanti ditempel gitu ya. Makanya kenapa butuh penerimaan? Karena nanti ada ini. Jadi kita mendefinisikan bahwa kita ya, nah penerimaan ini berasal dari sheet penerimaan dari baku ini. Ya, nah ini angkanya sama lah nih, diambil dari penerimaan. Nanti Pak Agung sama Pak Angga mungkin bisa cek nanti ini C6 ini mana sih gitu kan, tabel penerimaan C6. Berarti nanti C6 berarti yang ini. Angka-angka yang ada di sini gitu. Nilainya jangan sampai defisit ya. Jadi pengeluaran lebih banyak daripada penerimaan itu jangan ya. Jadi dipastikan bahwa ini diambil dari ini ya, ini sama diambil dari, kalau ini diambil dari tabel ini dari sheet ini ya. Kalau ini dari anggaran ya, anggaran itu berarti di sebelahnya. Oh ini dari sini. Dari sini dulu larinya. Nah, dari sini nih. Ini anggarannya ini, jadi ini penerimaan, ini pengeluarannya. Ya, nah ini diambil dari situ. Jadi nggak diotak-atik aja sih sebenarnya. Tadi yang anggaran, ya. File anggaran tuh ada persenannya ya. Nah, itu menentukan persenannya dari ini dari otomatis persentase itu sendiri otomatis ya? Begitu angka muncul di ya otomatis ya. 7. Jadi tergantung dari inputan yang ini ya Pak ya. Betul. Jadi sebenarnya kita gitu cuma input yang ini aja nih, 3 poin ini, terus ini. Sedikit atau Bu Dwi putus-putus, apa aku yang putus-putus ya? Bu PN nih. Saya putus-putus gimana Mbak, Pak Adi? Jadi Bu Dwi nanyain tadi untuk persentase ini kira-kira idealnya berapa untuk operasional, berapa persen, investasi berapa persen, pula berapa persen, ada nggak ketentuan itunya? DWS ketentuan lagi ini Bu Melo jaringannya. Iya nih, suaranya jadi putus-putus sebentar. Ya Pak Adi dengar sebentar. Saya lupa ingat ya, kalau di yang dulu sih ada ya. 60% operasional, terus penelitian pengabdian 30%. Itu ya. Ntar sebentar, saya coba cek lagi. Tapi itu borang yang lama banget deh. Ntar coba ya, mungkin yang 9 mungkin juga ini persentase ini berdasarkan borang yang 7 kriteria kali. 7 kriteria kali. Kayaknya. Bentar ya Pak, saya cek. Kalau ini template dari yang 7 kriteria waktu itu. Bisa jadi dari sana. Yalah, kok gini sih? Mana ya ini pas bentar Dharma. Tahu sih maksudnya bilang mau bikin template kan pasti. Dulu Pak Hasriyadi punya loh template-nya dia. Dulu. Ya sekarang mikirin Pak Adi. Iyalah.
Kan yang dipikirin, makanya kalau sebaiknya kalau memang ada ketentuan terkait kayak apa namanya biaya misalkan dom gitu kan, Kalau ada dom itu persentase kan berapa memang kalau ini bukan persen ya, waktu itu kan 20 juta gitu ya. angkanya. Jadi bukan persen, kalau yang persen itu memang dulu orang yang lama deh kalau nggak salah, yang 7 kriteria masih. Tapi kan di matriks itu kemarin kalau saya nggak dilihat kan ada ketika kita masukin angka sekian dapat nilai berapa gitu. Nah itu sebenarnya Iya. logik itu yang bisa kita pakai Nah, bisa buat dipakai menentukan. ya buat menentukan berapa persennya. Betul. Kalau di sini memang di matriksnya udah bukan persen tapi langsung angka dia sekian Angka. gitu. Kalau matriks yang lama kalau nggak salah emang sekian persen dana penelitian, sekian persen dana ini gitu. Langsung cari mana sih matriks. Dia langsung nilai dana sih bukan berapa persen lagi. Kalau dulu memang sekian persen gitu. Nggak ada kalau di 9 kriteria. Kalau di 7, bentar ya Pak, saya ingat lagi. Saya buka lagi. Nah, kalau dulu itu persentase perolehan dana dari mahasiswa itu 30%. Kalau dana operasional ini pun sama sih, 15 juta, lebih besar dari 15 juta per mahasiswa per tahun. Kalau orang yang sebelumnya itu memang ditanya, ada yang pertanyaan sekian persen untuk dana penelitian gitu. Kalau nggak salah sih waktu itu dana operasional itu kita buatnya antara 60%, 70% kalau nggak salah. Tuh, dana penelitiannya 60, kalau nggak salah 60% dana penelitian, 30% dari total keseluruhan, 10%-nya dana lain-lain itu. Makanya kan kurang lebih yang tadi Pak Adi itu 60-70 kan? Nah. Operasional 70, 60, 70. Nggak ada sih kalau sekarang sih. Ya kalau Nggak sekarang ada nggak ada Bu ya. Dwi. Kalau nggak salah sih nggak ada dalam bentuk persen lagi ya Bu Dwi. Di borang yang sekarang juga kan nggak ditanya persen tuh ya, kecuali LAM EMBA ya. LAM EMBA ditanya persen lagi. Berapa persen gitu. Oh di Ember ditanyain. Ada persennya gitu. Dia sih nggak ditanya buat operasional berapa persen ini, enggak. Cuma misalnya kita punya dana sekian, berarti penggunaannya berapa persen gitu. Dana sekian berarti penggunaannya berapa Untuk ini persen. kita sendiri aja sih Bu ya. Gitu. Jadi dari total kita tuh kita gunakan untuk operasional berapa persen sih gitu. Oke Pak Adi, lanjut. Oke Bu. Ini saya kasih lihat bentuk dokumen itu. Rapat RAPB. Ada nggak di sini? Nah ini, jadi RAPB pun nanti dokumennya sendiri. Ini rapat RAPB. Ini ya, undangannya ada kaprodinya, ada dekannya sama tendiknya yang megang keuangan, sama satu tendik buat tulis. Nah ini sih biasalah notulensi ya. Nanti pembahasannya seperti apa. Nah ini yang saya bilang dari tempel-tempel angkanya. Tempel. Ini diambil dari tabel yang tadi, makanya di Excel ini dibuat tabel tadi. Mana tadi? Tabel ini buat ditempel di ini. Di larangannya. Ini RAPB. Nanti ada lagi namanya laporan pertanggungjawaban. Monef kayaknya kemarin sama Bu Ella dibikin deh. Yang FTI ya Bu ya. Ini laporan LPIJ. Ini rapat LPIJ dokumennya.
sama, kurang lebih sih sama. Cuma bedanya nanti dia ada apa ya? Ini apa ini? Kurang lebih sih sama. Isinya ada ini nih, ada pembahasan terkait pencapaian kinerjanya. Gitu. Ini bidang toleransinya. Nanti diskusi, ya, diskusi. Itu hadir selesai. Gitu. Nah, ini yang sedang kami upayakan untuk FTI ya. Kami upayakan untuk benar-benar direalisasikan untuk itu. Sebenarnya sih planningnya udah dari semester kemarin, cuma mandek terus ya. Mudah-mudahan saya udah bilang sounding ke itu dan mungkin pada oke yang FTI. Mungkin nanti bisa digabung kali ya, kalau memang mau digabung bisa hybrid atau bisa. Tapi saran saya sih lebih baik memang masing-masing, gitu karena pengelolaannya masing-masing. Ya mungkin gini Pak Adi, kalau misalkan pelaksanaan rapatnya bisa hybrid, tapi nanti penggunaannya atau apa ya, pada saat pemutusan, oh ini yang dilaksanakan di UPPS, ini yang dilaksanakan FTI, nanti bisa disimpulkan di masing-masing gitu. Artinya nanti PSDKU bisa, oh ya di PSDKU berarti begini, ini berarti begini gitu. Mungkin kayak gitu ya, supaya jadi artinya mungkin kalau PSDKU sendiri-sendiri kan juga pusing ya acuannya kemana gitu kan ya. Jadi mungkin kita yang di FTI, yang di pusat gitu, yang di kampus utama artinya kan apa ya, sama-sama berdiskusi gitu. Jadi mereka ada teman diskusi gitu, Pak Adi. Jadi nanti masalah di PSDKU-nya ternyata berbeda gitu ya, karena pengelolaan yang misalkan berbeda, atau memang ada beberapa yang karena ini ada di pusat berarti di PSDKU cuma sini gitu. Di pusat saja yang melaksanakan ini gitu. Jadi ya ada acuan gitu, ada panduan gitu. Pastikan teman-teman di PSDKU juga bingung gitu ya. Seperti itu. Nah, nanti kalau misalkan sudah jadi sudah bisa ya nanti mungkin bisa ditetapkan di level rektorat, artinya memang itulah yang akan dilaksanakan gitu. Jadi benar-benar kita punya penetapan gitu loh, bahwa ini loh rapat-rapat yang memang harus dilaksanakan gitu. Betul. Kemarin kan gitu ya pelaksanaan. Jadi kan siapa sih yang menyuruh kita? Kalau Bu Pen kan selalu bilangnya gitu kan, misalnya Pak Adi nanya ini kalau misalkan ada agenda RAPB nih, RAPB kan ditentukan gitu kan ya, pasti kan ada rapatnya. Nah yang memerintahkan kita untuk rapat RAPB itu siapa kan gitu ya. Nah itu kan mungkin belum ada gitu ya. Nah, makanya mungkin nanti jadi bisa itu menjadikan penetapan gitu kan, supaya nanti pasti pelaksanaannya bisa gitu. Itu sih. Jadi mungkin ya itu teman-teman PSDKU perlu diarahkan, perlu teman buat diskusi gitu ya. Karena kan nggak mungkin banyak yang nggak tahunya, walaupun kita juga banyak nggak tahunya ya Pak Di ya gitu. Cuman setidaknya adalah gitu ya gini ide-ide kita, atau ini nanti kita bikin begini nih, nanti bisa atau tidaknya kan tergantung dari pelaksanaan di PSDKU. Mungkin gitu Pak Adi. Oke, Pak Agung, mau coba nggak? Maksud saya tadi ini misalkan nih Bapak mau menyusun yang mana dulu nih Bapak coba gitu, masukkan angka dan sebagainya gitu. Nah nanti jadi Pak Adi kan bisa melihat nih, oh ya nanti dibuat kayak gini gitu. Jadi nanti pas Pak Erlangga atau Pak Agung mulai menyusun, udah nggak bingung gitu, karena udah simulasi nih di sini gitu, udah praktek gitu. Ya, betul. Season 2 mungkin Bu. Kenapa Pak? Saya baru kaget. Saya Baru masih kaget. Masih shock ya, masih shock. Atau Pak Bambang kan yang bantuin tuh, yang bantuin Pak Agung, mungkin mau simulasi sedikit misalnya. Bam, bingung juga Pak. Bingung juga ya. Ngurusin ini ya. Paling season 2 ya Bu, nanti sama Pak Adi. Season 2. Kayak sinetron dari season 2. Paling bikin reslanya di situ Pak. Kalau rasanya udah fix, nanti tinggal dipindahin ke tabel tadi Excel itu Pak. Sebenarnya sih itu yang lumayan PR juga, ngerapihinnya gitu. Karena nanti tabel itu yang akan kita tempel di dokumen RAPB namanya. Gitu. Mana ya? Di renov. Iya. Di RAPB. Mana sih RAPB? Ini saya punya versi banyak nih, karena versi masing-masing versi akre beda-beda. Ini nanti ini di RAPB per tahun, ini 2021 yang terakhir saya buat
untuk KI nanti pengesahan segala macamnya dari LPMI, kita siapin draftnya aja Pak. Ini sih sama, tinggal diganti tahunnya sama dikasih tambahin narasi-narasi dikit gitu. Kalau untuk ini. Nah, tadi saya bilang nih ditempel, ini dokumen nanti RAPB, ini pasti diminta nanti sama FMI nih. Nah ini saya bilang tadi, nah, bentuk akhirnya kayak gini. Jadi ada, tapi sebenarnya kan di presentasinya nggak diangkat, nggak dibawa gitu ya. Cuma ya ini buat nanti angka ini nih kemarin yang saya agak PR untuk angkanya berapa angkanya gitu ya. Karena harus ngepas sama nanti total keseluruhan gitu. Ya akhirnya saya buat tadi formatnya, saya bikin RAPB-nya dulu sehingga nanti angkanya sama gitu. Nah ini. Dan ini kan bersumber dari Renstra nih, indikator, strategi, sama target. Ini ada per tahun dari Renstra-nya masing-masing ada. Tinggal nambahin sheet bulan pelaksanaan sama rencana anggaran. Nah ya tadi simulasi perhitungannya sudah saya. Tadi yang Stephen itu bisa upload sedikit-sedikit kalau nggak semuanya. Yang udah ada itu bisa diupload dulu. Nanti yang belum sekali lagi. Oke, terus ini sama. Ya? Mandi Bu. AC-nya dimatiin. Kalau di ruangan itu hangat. Di ruangan aku sebelah juga gitu sih. Kalau aku keluar pasti dimatiin. Ntar aku masuk nih panas baru nyalain lagi. Ini Pak dokumennya. Dokumen RPB ini pasti diminta nanti. Banyak sih angka-angkanya. Tapi biasanya sih gitu ya. Tadi saya bilang biasanya berdasarkan berapa kali ya. Terus apa sih yang kedua itu? TK, SI, bukan SI, RPL, SI, IK itu nggak bisa detail sih. Mudah-mudahan. Gitu. Gitu Pak. Mungkin ini ditempel nanti LPJ-nya juga. Ini LPJ-nya kurang lebih sama, cuma beda angka. Nanti makanya beda angka sama kalau di LPJ itu ada ini. Nih. Realisasi capaian. Gitu. Nah ini angkanya kan beda-beda nih. Sebenarnya cuma saya ganti persentase tadi gitu ya. Persentase saya ganti-ganti. Ada yang sama, ada yang beda. Tujuannya biar angkanya sama. Gitu. Jadi angka ini tetap jumlah keseluruhannya tetap sama. Gitu sih Pak. Mudah kok, beneran serius deh. Kalau udah paham sih mudah Pak. Tapi karena baru aja dan harus bener-bener ngulik sih caranya gimana gitu. Tapi ya alhamdulillah ini format sudah ketemu. Pak Agung tinggal belajar, oh ini diambil dari sini. Oh ini diambil dari sini gitu. Jadi ketika nanti dapat dana baru tinggal copy paste, jebret. Tinggal ganti-ganti formulanya otomatis ya. Gitu. Jadi nggak terlalu sulit. Kalau saya dulu yang diajarin sama Bu Sil manual, jadi saya ngulik dia ambil dari mana. Gitu. Kalau ini diambil dari sini, ini diambil dari sini yang bisa diajarin. Akhirnya saya disuruh bikin yang tonton coba saya bikin. Ya jadi bisa gitu. Gitu sih Pak. Insya Allah bisa lah Pak. Harus Pak. Harus bisa Pak. Nanti Pak Agung atau Pak Angga butuh dokumen apa? Mangga sok nanti saya pilih aja. Japri kita saya kasih contohnya. Kalau Pak Angga template-nya udah jadi, itu tinggal masukin angka berarti sama bikin dokumen-dokumen lain. Nah kalau Pak Agung berarti nanti PR-nya bikin template-nya dulu Pak. Bikin template-nya dulu dan upayakan jangan sampai lupa, jangan sampai hilang, jangan sampai lupa naruh. Karena suatu saat kita suruh bikin lagi, ya tinggal kita masukin angkanya aja. Template-nya saya udah buat sih Pak. Mantap. Template-nya sih tinggal tadi Pak ngisi-ngisinya seperti Bapak tadi sudah saya buat. Iya. Coba sok Pak. Ini sih Pak. Ini udah saya buat sama Pak Bambang juga, dibantu Pak Bambang. Nah tinggal ininya aja sih Pak. Yang tadi Pak Adi presentasikan nih, tinggal ininya aja. Ya itu, makanya saya bilang ini dimasukin ke itu Pak. Dimasukin ke mana namanya Excel dulu, gitu. Karena lebih mudah nanti kita mindahin dari Excel ke Word-nya gitu. Nah itu Pak.
penentuan ininya aja sih Pak, takut nggak belen gitu. Nah kalau target ini kan berdasarkan dari Renasa nanti Pak. Ini kita ngambil pure dari Renasa nih untuk target. Nanti untuk capaian, makanya tadi saya bilang untuk capaian nanti coba disesuaikan sama realnya gitu, tersedianya berapa. Kalau bisa sih gitu. Tapi kalau memang yang nggak ada ya kita akan nanti diskusikan sama BPN. Karena biasanya lagi bukti BPN nih. Buktinya mana gitu kan. Memang betul sih yang harus ada buktinya. Gitu. Karena khawatir nanti asesor menanyakan lebih dalam gitu. Baik, Pak Adi. Siap. Mungkin nanti minta contohnya ya Pak. Nah, enggak sih Pak, nanti saya kasih Pak. Butuh yang mana? Nanti Pak itu list aja kira-kira butuh dokumen apa gitu kan nanti saya kasih. Kalau saya nggak mengerti dan menyerah nanti WA Pak Adi langsung. Nggak boleh nyerah Pak. Bahaya kalau nyerah. Capek boleh, nyerah jangan. Nah, benar itu. Harus wajib. Kalau mentok ada Pak Bambang Pak nanti yang bantu nih. Healing dulu Pak, healing Pak. Makasih banyak Pak Adi. Nanti mungkin Sami-sami, Pak. mohon izin dari Bu Lita untuk season berikutnya ke Pak Adi ya Pak. Silakan Pak, diatur aja waktunya. Tuh, Pak Adi bersedia. Nanti gantian katanya Bapak bantuin Pak Adi kalau Bapak udah selesai. Siap. Itu bukan untuk Pak Agung itu, untuk BPMA itu. Siap Bu. Siap. Oke. Pak Adi, Pak Erlangga, Pak Agung, ada yang mau ditanyain ke Pak Adi tadi? Pak Agung udah ya, Pak Erlangga? Udah pernah Pak Erlangga sebenarnya bikin RAPB, tinggal dikerjain doang kalau Pak Erlangga mah. Saya idem dengan Pak Agung, soalnya jujur ini baru saya fokusnya ke kinerja dulu. Ya kan, soalnya kemarin saya mempelajari yang contohnya itu kok agak beda formatnya dengan yang PH kemarin, jadi harus diteliti ulang Bu. Itu Bu Lita, Pak Adi. Nanti paling sesi kedua. Soalnya ini kalau RAPB kan harus fokus beneran ya, jadi satu-satu dulu. Siap Pak. Saya target minggu ini bisa jadi. Itu sih Bu. Dan ya mangga kalau ada ditanyakan lagi. Paling gitu Pak Adi, hari ini kita coba dulu Pak Adi. Siap. Kita coba pelajari dulu semuanya. Nanti kalau misalkan ada kesulitan nanti nanya lagi. Boleh japri kan Pak Adi ya? Boleh Pak. Ya saya nggak di blok kok. Aman. Takutnya di blok. Nggak Pak. Saya pelajari dulu Pak dengan Pak Bambang. Mungkin kalau misalkan ada kesulitan Pak Adi. Excel yang versi FTI Pak. Siapa? Karena ada yang versi FTI itu. Siap. Terima kasih Pak Adi, Bu Lita, Bu Dwi, dan sama tim BMA SPMI. Oke, baik. Cukup ya Bapak Ibu, Bapak-bapak, ini yang terutama yang Pak Erlangga. Ya. Ini kayaknya PR juga nih Pak Adi, Bu Dwi untuk semua kakak di PSDKU ya, Bu Dwi, artinya kan mereka kan juga harus menyusun RAPB gitu ya Bu ya. Berarti mungkin nanti kita laksanakan workshop aja kali ya Bu Dwi ya, maksudnya artinya terkait dengan khusus PSDKU, karena kan mereka juga harus membuat seperti yang sekarang nih Pak Erlangga, Pak Agung gitu ya Bu ya, terkait dengan RAPB gitu ya, terkait dengan laporan kinerja gitu ya. Nah berarti kan terkait dengan RAPB, laporan kerja itu kan ada data keuangan gitu ya Bu ya, jadi ya sama-sama gitu. Nanti kita mungkin bisa adakan workshop gitu ya, bagaimana penyusunan RAPB gitulah ya gitu, supaya mereka nanti pas akhirnya juga nggak terlalu sulit gitu. Repot juga sih, kasihan gitu kalau misalkan tiba-tiba begini juga kan gitu. Jadi minimal kita udah ngasih bekal dulu gitu ya Bu Dwi dan Pak Adi, ini mungkin nanti minta tolong lagi gitu ya untuk bisa menjelaskan terkait dengan RAPB. Bu Dwi putus lagi nih, apa saya yang putus ya? Semua orang. Siapa saya ini catering Pak. Iya. tiba-tiba. Dewa juga emang ini sih kadang-kadang putus-putus mulu kalau lagi nge-Zoom. Oke.
Mungkin nanti kita agendakan lagi ya Bapak Ibu gitu ya, Pak Adi, Bu Dwi nih gitu ya, terkait dengan RAPB dan laporan kerja nanti samain dengan Renstra kayaknya, karena kan RAPB, laporan kinerja itu kan terkait dengan Renstra masing-masing di PSDKU ya Pak Adi ya, jadi ya nggak bisa lepas dari Renstra, nggak bisa lepas dari program kerja gitu, jadi ini saling terkait. Mungkin nanti kami agendakan kembali dari BPMA, minta tolong Bu Dwi, Pak Adi untuk bisa membantu kami gitu ya dari BPMA untuk bisa melaksanakan kegiatan RAPB ini gitu ya, sama laporan kinerja. Mungkin kalau sudah tidak ada lagi yang didiskusikan Bapak Ibu, cukup ya hari ini ya. Nanti mungkin jika ada yang harus didiskusikan kembali, kita agendakan kembali. Gitu ya. Baik Bapak Ibu, terima kasih Bu Dwi, makasih Bu Dwi, Pak Adi, Terima kasih, Pak Erlangga, semuanya. Pak Agung, Bagus. sehat selalu. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Supardi, terima kasih. Pak Ade. Terima kasih. Terima kasih Pak Adi, makasih Bapak Ibu. Sama-sama. Saya end dari sini Bapak Ibu. Terima kasih Bu. Presensi Bapak Ibu. Ya. Saya stop dulu record.